tahu banyak sekali ternyata benefitnya, mulai dari relasi baru tadi ya, mulai dari apalagi biaya hidup, tiket pesawat gratis, jalan-jalan gratis. Yang serius atau yang apa adanya nih? Boleh lah yang apa ada. Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Sejangan, balik lagi nih di podcast Bimas, Bincang Mahasiswa. Nah, di podcast kali ini kita akan membawakan satu tema, yaitu inspirasi, insan pintar bernarasi. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan nih teteh-teteh yang sangat luar biasa di samping aku. Beliau-beliau ini merupakan alumni dari salah satu program MBKM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, mungkin sebelumnya masih banyak nih mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang belum tahu apa sih itu program MBKM. Nah, jadi program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang dirancang oleh Kemendikbudristek yang tujuannya ini untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dan tentunya hal ini itu bisa menjadi bekal mereka ketika nanti memasuki dunia kerja. Nah, mungkin sebelumnya izinkan aku untuk perkenalan diri dulu ya. Nama aku Kiki Fahdia. Di sini aku sebagai host, dan kebetulan aku juga alumni dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, mungkin tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kita langsung aja nih kenalan sama teteh-teteh di samping aku. Mungkin bisa dong perkenalan dulu. Oke, makasih ya Teh Kiki. Izinkan aku perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Ginarti Goniu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang lagi di tingkat 4 atau semester 7 ya. Aku di PMM batch kemarin, batch 2, ditempatkan di Sumatera Utara atau lebih tepatnya di Universitas Negeri Medan. Oke, dan halo Sobat Sejangan, nama aku Firda Nurajija, panggil aja saya Firda. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tingkat 4 dan saat ini saya berada di semester 7. Nah, waktu PMM kemarin saya ikut program pertukaran mahasiswa angkatan kedua dan saya ditempatkan di Universitas Syah Kuala di Aceh. Oke, jadi kalian ini merupakan mahasiswa tingkat akhir ya? Iya. Berarti udah lagi nyusun sempro ya berarti ya? Gimana, udah nentuin judul belum nih? Udah nentuin aja sih. Maksudnya udah pusing ya, udah Pusing pusing. banget gitu ya? Ya, tapi semoga semuanya dilancarin ya dan bisa lulus tepat pak. Kalau Teh Kiki sendiri gimana nih? Aduh, Udah ada progres saya udah sampai sama-sama sih, sudah pusing. Ya, kita lanjut aja ya, balik ke pembahasan kita nih mengenai pertukaran mahasiswa merdeka. Mungkin bisa dijelasin dulu apa sih program pertukaran mahasiswa merdeka itu, karena mungkin masih banyak ya, terkhususnya mahasiswa baru nih yang belum mengetahui apa sih program PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka ini gitu. Oke, kalau untuk PMM sendiri itu adalah suatu program rancangan dari Kemendikbudristek yang merupakan bagian dari program MBKM. Nah, PMM ini adalah salah satu program istilahnya favorit ya Teh Kiki ya, karena diikuti oleh ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia yang tentunya setiap pembukaan batch-nya itu selalu ditunggu-tunggu gitu, dan kebetulan saat ini juga sudah ada pembukaan batch yang keempat ini dan program pertukaran mahasiswa merdeka ini tuh tujuannya untuk mahasiswa dapat bertukar pengalaman, bertukar budaya, bertukar apapun yang dari daerahnya masing-masing. Jadi berkumpul di satu daerah dan mereka saling berbagi gitu. Oke, jadi menarik banget ya program ini tuh ya, tadi seperti yang dijelasin oleh Teh Firda. Jadi program ini merupakan salah satu program yang paling favorit lah di program MBKM gitu ya, karena ya benefitnya banyak banget dan juga diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia gitu ya. Hampir seluruh. Iya, hampir seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi menarik banget lah karena Oh iya, FYI, untuk batch 2 sendiri
kita bahkan pendaftarnya ada puluhan ribu dan yang keterima itu ada sekitar 12.000 mungkin dan disebar ke seluruh Indonesia, ke tiap provinsi yang ada di Indonesia. Oke, wah menarik banget sih, sangat ketat ya mungkin ya seleksinya juga gitu ya. Sampai setengahnya gitu. Kan tadi Teh Ginar ini kampus tujuannya di Unimed ya atau Universitas Negeri Medan. Mungkin bisa sharing nggak sih kenapa milih Medan gitu sebagai tempat belajarnya? Mau yang serius atau yang apa adanya nih? Boleh lah yang apa adanya. Apa adanya dulu ya. Kita kasih 2 opsi ya biar nggak apa adanya banget. Kalau apa adanya tuh aku tuh tertarik banget sama baju adat Batak. Kayak aku kalau ngelihat baju adat Batak kayak ih bagus gitu. Akhirnya kan suka cari-cari oh Batak gitu. Dan Batak ini kan ada di Sumatera Utara. Akhirnya aku memiliki ketertarikan sendiri ke adat Batak itu sendiri gitu loh. Adat Batak ya. Iya. Awal mulanya karena baju gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Teh Firda sendiri kan kampus tujuannya di Universitas Syakuala di Aceh ya. Kenapa sih milih Aceh gitu? Sebetulnya kalau diceritain dari awal itu panjang banget ya Teh. Cuman ya intinya awalnya tuh saya nggak milih Aceh sebagai daerah tujuan saya karena kayaknya Aceh itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu tadinya ya. Saya mikirnya kayak sama aja kayak Bandung gitu. Nah saya tuh agak tertarik. Awalnya tuh tertarik ke daerah Papua. Awalnya saya ngincarnya di Universitas Sorong. Namun pas saya minta izin ke orang tua nggak mengizinkan karena kan mereka mungkin terlalu banyak melihat berita-berita di televisi bahwasanya kan daerah Papua itu sedang banyak terjadi konflik kan, pemberontakan seperti itulah. Akhirnya orang tua saya tidak mengizinkan dan ya udah karena memang saya juga nggak memungkinkan untuk mengambil itu gitu. Akhirnya saya cari opsi lain. Dan saya pikir kayaknya kalau ke ujung, karena kan Papua di ujung Indonesia, di ujung timur kan. Nah saya akhirnya pilih yang di ujung barat, akhirnya pilih di Aceh ya? karena kapan lagi gitu loh kita ke ujung negeri gitu. Dan kalau dilihat-lihat sih kalau dari ini ya tiketnya gitu kan tiket dari kita kan di sentral nih di Pulau Jawa gitu ya. Tengah-tengah. Nah kalau misalnya kita ke ujung timur itu kan ongkosnya besar sekali gitu dan ke ujung barat pun sama gitu. Nah saya ngambil kesempatan ini kan karena ya kapan lagi gitu kalau pakai uang sendiri gitu kan. Iya gitu. Karena kan dari program PMM sendiri ini udah di cover ya untuk tiket pesawatnya gitu ya. Jadi ya pilih sejauh-jauhnya. Iya, gitu. pilih sejauh-jauhnya. Kapan lagi kan dapat tiket gratis gitu. Betul. Pilih yang pengen banget kamu kunjungin gitu. Bener banget sih. Karena ya kapan lagi kapan lagi dapat kesempatan. Iya. Nah mungkin kan kalau kita di kampus ini kan harus KRS-an gitu ya. Nah karena kalian ini belajar di kampus orang, jadi itu gimana tuh mengenai sistem KRS-annya? Adakah konversi SKS-nya gitu dan berapa misalkan ada? Tentunya dari kebijakan dari pemerintah sendiri konversi ke SKS itu dijamin ya, dijamin oleh kita ada 20 SKS, maksimal 20 SKS. Ya, maksimal 20 SKS yang dikonversi gitu. Berarti kalau misalkan lebih atau kurang itu gimana itu? Bisa nggak? Kalau kurang bisa, tapi kalau lebih kayaknya enggak karena maksimal 20 kan. Dan itu pun yang 20 sebetulnya kita dapat kebebasan juga. Jadi bisa ngambil SKS di kampus asal sama di kampus tujuan. Nah, untuk maksimal SKS yang diambil di kampus asal itu kalau nggak salah 6 SKS. Tapi Teh Ginar dan Teh Aifirda sendiri full nih ngambil 20 SKS di kampus tujuan atau ada ngambil yang di STKIP juga nih? Kalau dari aku sendiri sih aku ambil full di kampus tujuan karena alhamdulillahnya nih dari prodi dari kampus kita juga mendukung penuh kita berada di sana gitu, mendukung penuh. Jadi terjamin lah, aman lah kalau kita ambil SKS di sana gitu. Iya benar sih. Mungkin biar lebih simpel juga ya daripada ngambil di sana terus di sini juga ngambil ribet gitu kan menyesuaikan jadwalnya gitu. Ya mungkin sedikit tips gitu ya buat teman-teman yang ingin ikutan PMM. Mungkin saran dari kita mah lebih baik ngambil full di sana aja kalau biar fokus gitu karena biar ngatur jadwalnya juga nggak pusing gitu kan. Nah mungkin
ini mereka juga mau tahu nih ya, mahasiswa-mahasiswa yang minat gitu untuk daftar PMM ini, bisa nggak sih Teh lintas jurusan? Of course, sangat bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau Teteh sendiri ngambil jurusan apa kemarin? Justru saya bukan hanya lintas jurusan, justru saya ngambil banyak jurusan di sana. Iya. Banyak jurusan. Iya, saya ngambil kalau nggak salah 5 sampai 6 prodi yang saya ambil. Iya, karena waktu itu ada sih pendidikan bahasa Inggris, karena saya kan asalnya dari pendidikan bahasa Inggris kan. Cuman karena memang di sana itu mata kuliah dari prodi pendidikan bahasa Inggris yang dibuka itu hanya 2 mata kuliah, dan itu pun mata kuliah yang umum gitu, kayak writing dan reading, dan itu kan sudah dipelajari di kampus asal di semester awal gitu. Nah, saya rasa saya perlu apa ya, istilah sesuatu yang baru gitu. Belajar sesuatu yang baru ya. Iya. Kapan lagi gitu Nah, kan? iya, apalagi kan memang tujuan dari program ini kan memerdekakan para mahasiswa untuk belajar lebih gitu. Artinya ya kita bebas dong memilih untuk memilih jurusan sesuai dengan keinginan kita gitu. Akhirnya saya kemarin ngambil 5 sampai 6 prodi. Wow. Iya, itu dari 2 fakultas kalau nggak salah. Iya, dari 2 fakultas keguruan tentunya karena saya dari keguruan. Terus yang kedua dari fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran yang saya ambil itu mata kuliah psikologi umum. Nah, itu iya. Wah, itu nggak pusing nggak tuh jadwalnya? Enggak sih, karena kebetulan di sana alhamdulillahnya santai sih. Oh, iya. Karena bobotnya hanya sekitar 2 SKS, rata-rata 2 SKS. Kalau Teh Ginar sendiri gimana? Kalau aku dari pihak universitas penerima dan tentunya didukung juga di universitas ini, di kampus asal kita STKIP Pasundan, cukup kooperatif gitu ya. Karena di sana tiap prodi itu disediakan banyak mata kuliah, bahkan mahasiswanya sebelum waktu KRS-an, mahasiswa PMM itu diinstruksikan untuk mendata program studi yang ingin mereka ambil di Unimed. Jadi bukan hanya mengontrak apa yang sudah disediakan, tapi kami juga bisa meminta untuk disediakan gitu. Saya ambil 2 program studi. Dua-duanya di fakultas yang sama, di Fakultas Bahasa dan Seni. Yang satu tapi ada yang menarik nih, aku nggak ngambil pendidikan. Okay. Sama sih aku pun. Walaupun di sana memang disediakan, maksudnya aku ada bisa jurusan saja untuk ngambil pendidikan, tapi aku memilih untuk, karena ini kesempatan ya, seperti yang Teh Firda bilang, ini waktunya untuk memerdekakan diri, untuk mempelajari bidang yang ingin gitu kita telusuri di luar dari kampus asal kita. Setuju banget. Aku ambil sastra Inggris dan sastra Indonesia. Wow. Jadi ya dengan mengikuti program PMM ini kita juga bisa mencoba hal-hal baru nih jadi kita nggak harus ngambil jurusan pendidikan lagi, bisa ngambil jurusan yang lain yang kita mau, dan nggak harus satu, bisa lebih dari 2 gitu kayak Teh Firda dan Teh Ginar gitu. Nah, mungkin yang pengen tahu nih, benefit dari kegiatan PMM ini apa aja sih? Tentunya kita pasti banyak banget dapat benefit dari program ini ya. Nah, kita klasifikasikan aja menjadi 2 ya benefit. Yang pertama kita dapat insentif untuk kehidupan kita gitu ya. Terus yang kedua Yang paling penting sih ya. Nah, ya itu. Yang termasuk ke dalam insentif itu kan kita kayak dapat gratis tiket pesawat pulang pergi. Terus yang kedua kita dapat biaya hidup. Untuk akomodasi juga. Terus kita juga dapat uang untuk asuransi kesehatan. BPJS ya. Iya, pokoknya terjamin. Kemudian kita juga dapat, karena waktu itu kan masih masa-masa Covid kan. Pas akhir-akhir masa Covid kita peralihan. Nah, kita dapat istilahnya biaya untuk rapid test kan, antigen kan. Tes gratis juga gratis ditanggung. juga dia. Itu sistemnya kita bayar dulu atau nanti dibalikin gitu pakai uang kita dulu? Dibalikin kayaknya. Iya, pakai uang kita dulu baru diganti. Nanti kita upload bukti ya di web yang udah disediakan. Baru kita bisa claim gitu asuransi tersebut. Iya. Mungkin dari universitasnya sendiri nih mengenai tempat tinggal udah disediain atau belum sih? Sebetulnya tergantung kebijakan universitas ya, karena setiap universitas juga ada kebijakannya sendiri gitu. Kebetulan kalau di kampus USK sendiri itu mereka punya kebijakan menyiapkan tempat tinggal untuk mahasiswa PMM ini gitu. Mereka menyediakan asrama khusus
untuk kami para pendatang gitu di kampus tersebut. Dan harganya juga lebih murah ya daripada ngekos sendiri ya Teh. Iya. Ya kemarin juga aku 300 aja itu fasilitasnya udah bagus banget gitu ya. Kebetulan dapat ya fasilitas yang enak lah dengan harga yang terjangkau gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya untuk apa sih persyaratan pendaftaran atau apa-apa aja sih yang harus yang menjadi persyaratan gitu untuk mendaftar PMM gitu. Biasanya berawal dari administrasi dulu ya, surat-surat yang instruksikan oleh pihak panitia PMM itu ada surat rekomendasi, surat SPTJM itu Surat pertanggungjawaban. surat pertanggungjawaban Mutlak. ya, lalu transkrip nilai, surat aktif organisasi nih teman-teman maba mungkin ya yang masih baru di kampus harus aktif nih dalam berorganisasi biar Karena itu bisa menjadi Iya. nilai plus gitu. Iya, buat itu teman-teman membantu nanti sekali. keterima, iya. Nah, untuk tambahan aja nih Teh. Nah, untuk mahasiswanya sendiri itu harus mahasiswa yang berkuliah di universitas yang terdata, yang termasuk ke dalam Kemendikbudristek yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi gitu. Jadi kalau di bawah kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama itu masih belum bisa untuk saat ini gitu. Karena ini kan program dari Kemendikbudristek tadi. Nah, kemudian selain itu juga kampusnya juga harus terdata di data pendidikan tinggi di PDDikti. Nah, selain itu kita juga ada minimum ini ya Teh, ada minimum IPK. iya. Waktu itu IPK minimumnya itu 2,75 kalau nggak ya, salah. kalau nggak salah buat tahun batch kemarin sendiri PMM 3 udah naik jadi 3,00. Ada kemungkinan mungkin PMM 4 ini bakal Naik terus lagi. bertambah Iya. lagi atau bahkan ya Iya. mungkin tetap di 3 ya. Semoga aja tetap di 3 ya. Iya sih, amin. Dan ya mungkin sebagai pendukungnya mungkin teman-teman ya bisa dengan mengikuti organisasi itu kan bisa menjadi nilai Iya. plus ya. Jadi nggak hanya ngandelin soal IPK gitu. Nah, ya. Bisa jadi pertimbangan Bisa juga. jadi pertimbangan ya, benar. Nah, mungkin mahasiswa-mahasiswa di luar ini pengen tahu nih kegiatan-kegiatan sama PMM itu apa aja sih yang serunya gitu, selain kuliah gitu kan. Mungkin ada kegiatan lain gitu. Ada dong tentunya, dan itu tuh masuknya ke kita anggap mata kuliah mungkin ya, karena dari 20 SKS yang mesti kita kontrak selama PMM itu 4 SKS-nya itu adalah kegiatan modul Nusantara. Jadi kegiatan modul Nusantara ini kegiatan Kuliah Di lapangan gitu ya. Di Iya, lapangan, kuliah iya, lapangan, luar kelas. mempelajari budaya yang ada di wilayah yang kita ikuti Tempati itu, gitu ya, tempati. Kayak saya kan di Unimed kan kampusnya berarti di sekitar Medan, Sumatera Utara, pokoknya di provinsi tersebut gitu. Mungkin selain belajar budaya, kan tadi modul Nusantara ya. Di modul Nusantara sendiri itu ada beberapa modul ya kalau nggak salah. Ada modul kebinekaan, Ada inspirasi, ada dan refleksi, Yes. kemudian ada kontribusi sosial, Ya, satu lagi. sosial gitu. Jadi kontribusi sosial tuh bisa kayak semacam KKN gitu ya. Nah, betul iya. ya? Terjun ke masyarakat yang ada di sana Terjun ke gitu. masyarakat dan bikin program. Iya, dan itu seru banget sih kegiatannya karena pas adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu bagi Iya. PMM. Dan yang ikonik dari PMM itu modul Nusantara. Nah, iya, itu juga salah satu benefit juga ya. Benefit kesempatan kita buat mempelajari budaya daerah tujuan kita gitu. Karena seru banget. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat ikonik Iya. yang ada di sana. Terus kita bisa Itu di langsung modul kebinekaan ya. Nah, kalau iya, yang kebinekaan. tempat-tempat Nah, gitu. iya. Kalau untuk inspirasi mungkin kita ada datang ke seminar-seminar, Toko-toko toko-toko yang iya, ya. budaya. Kemudian ada refleksi. Kalau refleksi kan kita diskusi sama dosennya ya. Kebetulan saya alhamdulillah dapat dosen yang luar biasa banget. Iya. Karena kan di Aceh itu terkenal ya krisis kemanusiaan dan perempuannya. Dan kebetulan dosen pembimbing modul Nusantara saya itu adalah salah satu aktivis di sana, dan itu luar biasa banget. Pas kegiatan refleksi itu benar-benar sangat bermakna bagi kami gitu, karena membuka kacamata kami, membuka mata kami gitu bahwa ternyata Aceh itu adalah yang selama kita kenal ini, Aceh adalah negara yang daerah yang damai, daerah yang Islamnya kental sekali. Padahal ternyata berdasarkan sejarah itu banyak sekali
berdasarkan histori ya, konflik-konflik yang terjadi di Aceh, dan itu kita membedah semua di ruang refleksi itu, dan itu seru banget sih. Jadi kita bisa brainstorming sama Iya. orang-orang yang hebat gitu lah ya, Hebat, iya, betul. tokoh-tokoh yang seperti itu. Jadi sangat ya bermanfaat sekali buat kita gitu, Iya. nambah relasi gitu kan. Nambah Mungkin kalau relasi. Teginer sendiri gimana? Kalau aku ada yang berbeda nih dari semenjak aku sharing sama teman-teman PMM lain yang di kampus kita gitu. Di Universitas Negeri Medan ini memakai metode yang lebih ke akademikal juga, maksudnya. Akademikal tuh maksudnya gimana tuh? Ya, kalau di tempat teman-teman gitu, misalnya kan di Teh Firda Kebinekaan mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah. Aku di Unimed itu diklasifikasikan tempatnya itu berdasarkan 5 bidang atau 4 bidang, bentar. Ada pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. empat Di dalam bidang. modul kebinekaan itu? Iya. Wow, keren sih. Kalau aku mah di modul mungkin kontribusi sosial aja sih. Iya. Ini di kebinekaan Jadi juga. selama tiap minggu kita pergi itu beda-beda. Minggu ini kita mengunjungi instansi kesehatan seperti puskesmas atau posyandu. Lalu misalnya di minggu selanjutnya pendidikan, mengunjungi tempat yang waktu itu aku krisis pendidikan karena anak muda di sana itu lebih memilih untuk bekerja daripada ke sekolah. Lalu di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang lainnya, jadi beda-beda gitu. Keren banget sih gitu ya. Nah itu tadi mengenai modul Nusantara nih. Kalau aku kepo sih mengenai perkuliahannya gitu ya. Kalian merasakan namanya culture shock nggak Oh, sih? of course. Mungkin di sistem pembelajaran di sananya beda dari dosen-dosennya maupun teman-temannya gitu. Mungkin bisa sharing-sharing. Aku mengalami sangat-sangat mengalami culture shock dari berbagai aspek ya. Kita mulai dari pendidikannya dulu di sana ya. Di sana itu wajib ada 6 tugas yang sudah ditentukan sama universitasnya. Ada CBR atau Critical Book Review. Jadi tiap matkul itu wajib satu mahasiswa mereview sebuah buku. Lalu ada temannya lagi CGR atau Critical Journal Review. Lalu ada tugas yang biasa mungkin minggu-minggu kayak mungkin soal, kuis atau ya terserah dosennya gitu. Lalu ada project akhir, lalu ada mini research, dan satu lagi mungkin 5 ya, 5 mungkin 5 mini research, dan itu tiap matkul itu wajib ada. Wow, jadi Dan banyak misal banget kita kontrak 10 berarti 5 kali 10 20 ya. Tapi kembali lagi ke kebijakan dosennya sih, ada yang mungkin di sela-sela perkuliahannya jadi nggak ditumpuk satu gitu, jadi sesuai alurnya aja gitu. nggak pusing gitu. Pusing. Tapi beres juga ya. Kaget. akhirnya ya. Tapi teman-teman dan dosen di sana cukup kooperatif sih, maksudnya memaklumi gitu kalau kita itu pendatang di sana. Jadi kita sendiri merasa diterima gitu. Oh, jadi kan takutnya nih dosen-dosen di sana itu menganggap bahwa kita tuh keterima PMM, bahwa kita tuh ya pintar gitu. Ekspektasi mereka tinggi kayak gitu nggak sih, atau enggak? Mungkin ada beberapa ya. Tapi kalau yang dialamin oleh Teginer sendiri enggak ya? Dosennya lebih kooperatif. Iya, lebih kooperatif. Dan teman-temannya juga kalau kita tanya ya mendukung gitu. Aku sendiri dapat teman yang seperti itu. Berarti lingkungan temannya enak lah gitu Iya. ya. Jadi bikin nyaman sih. Paling utama tuh kan lingkungan dulu ya, lingkungan teman-teman kita, karena sehari-hari kita kan sama mereka gitu kan. Kalau Teh Firda sendiri gimana? Kalau aku juga ngalamin juga sih kalau di lingkungan kampus ya, shock. Yang aku alamin itu di segi pembelajarannya gitu, karena setiap
mata kuliah itu dibagi menjadi 2 periode gitu. Jadi dari kan ada 16 pertemuan nih. Nah, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu dosen yang satu. Nah, dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16 itu dosen yang kedua gitu. Jadi ada sama sih sama iya, Yunan gitu. juga kayak gitu. Iya. Jadi Dan baru kita teh kenal nah, sama baru dosen ini. kenal, baru dekat, udah ganti lagi Ganti gitu. lagi. Iya. Nanti kayak gitu ya. Kalau di Unimed gitu Enggak. Enggak. Di STGP juga enggak kayak gitu. Iya. Iya. Kalau kita kan dari awal sampai akhir dari mata kuliah itu ya. Satu gitu. Perlu adaptasi lagi ya Nah, kalau kayak iya, gitu. perlu adaptasi lagi Iya, betul benar, gitu. benar. Dan selain itu juga ada kendala di bahasa sih. Oh. Karena kan Iya pasti sih, itu. pasti ngalamin Itu pasti. kan. Pasti ngalamin kan. Karena Semuanya pasti iya. gitu sih. Tapi masih pakai bahasa Indonesia sih maksud cuman ya logatnya gitu ya yang beda gitu kan. Orang Sumatera itu di Sumatera Utara sendiri ya, ngomongnya itu kencang dan cepat. Nah, iya betul. Oh, sama. sama kencang. Tapi kan emang orang Sumatera mungkin gitu ya. Iya. Bawaannya. Dan- Tapi bukan berarti mereka kasar. Iya. Karena karakternya mungkin yang pemberani gitu Iya. kan. Jadi kita juga belajar beradaptasi Iya. gitu ya. Iya kayak Dari gitu. kita yang Sunda ini lembut gitu kan. Iya, dan pelan-pelan gitu ya kalau kita. Agak kaget nggak sih pas awal gitu, Iya. pas awal di sana kayak ngerasa dihentak gitu kan. Iya. Nah, tapi akhirnya terbiasa ya. Iya terbiasa. Dan ini ya kemarin itu karena memang di sana itu ada perbedaan sistem ya sama kampus kita gitu. Kalau di sana itu mahasiswa semester 5, karena kan saya ikutnya di semester 5 ya waktu itu. Nah, mahasiswa semester 5 itu di sana diwajibkan untuk ikut MBKM. Ada MBKM mandiri dari universitasnya kan. Terus ada MBKM yang memang dari Kemendikbud ini gitu. Dan itu semua mahasiswa di sana ikut gitu. Jadi saya ikut kelasnya itu ke tingkat yang Lebih tinggi? iya, enggak, ke tingkat yang Lebih rendah. iya lebih rendah. Jadi ikut ke mahasiswa semester 3 waktu itu gitu. Jadi Iya sih, sama sih aku juga waktu itu nggak cuma hanya di semester 5, Iya. bahkan ikut di semester 7 juga. Iya. Kalau semester 7 reguler Iya. juga Iya. ya. Jadi lebih challenging gak sih? Iya. Harus beradaptasi dengan anak-anak semester 7 Iya. gitu kan. Ya sangat memorable lah gitu, kapan lagi kita mengalami momen seperti itu gitu ya. Mungkin lanjut nih, menurut kalian seberapa penting sih mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? 1000% kalau disuruh rate ya. Kenapa tuh? Banyak banget benefitnya ya. Dari pengalaman baru, pertemanan baru atau relasi baru, ilmu baru juga. Karena ya di sana beda sistem dengan kita, ya pasti ada bedanya gitu dengan universitas, dengan kampus kita. Dapat uang intensif juga. betul. Yang paling besar sih pengalamannya itu loh. Pengalaman sih. Pengalaman adalah guru yang Terbaik lah. terbaik Iya. lah, iya benar. Iya, Teh Fibra sendiri. Iya, apalagi saya lagi-lagi bener-bener terkejut ya saat datang ke sana gitu. Saya kira Aceh tuh awalnya daerah yang biasa aja gitu, nggak ada hal-hal yang spesial di sana. Ternyata itu saya kurang wawasan mungkin awalnya ya. Setelah saya coba tinggal di sana dan saya explore lebih lagi, ternyata masih banyak hal yang harus dieksplor di sana. Rasanya satu semester di sana tuh nggak cukup. Nggak cukup, nggak Harus betah ya. Ya kalau ada perpanjangan mungkin saya waktu itu Iya. perpanjang lagi. Mungkin kalau ada kesempatan bisa ikut PMM lagi, Nah, kayaknya bakal ikut mau lagi. lagi. Aku Iya, bagus bakal. banget gitu ya. Iya, karena Bahkan kalau misalnya disuruh ke sana lagi pun aku mau. Bener, mau kalau banget. punya uang sih, Iya. pengen rasanya kesana lagi Iya. gitu, karena udah menikmati ya keindahan alamnya, Iya. culture-nya dan sebagainya gitu kan. Kalau dari aku sendiri bahkan melihat dari omongan aku tadi, bahkan kalau misalnya mau ke sana lagi ya mau, karena pas balik ke sini kalian ngerasa kosong gak sih? Iya, betul. Sedih gitu ya. Aku kalau nggak salah 1 hari aku ngelamun. Oh iya. Ya karena aku pulang ke rumah itu siang sampai maghrib, mungkin tidur ya karena kecapean. Dari maghrib sampai paginya itu aku, ya ampun, aku udah di Bandung gitu, kangen lagi sama Gitu teman-teman ya. di sana. Tiba-tiba harus berpisah di saat kita udah ini kan. Udah sayang-sayangnya, lagi udah sayang-sayangnya nyaman-nyamannya dipisahin Iya. gitu kan. Iya. Kita kan aku sendiri pergi ke Sumatera Utara, ke Medan gitu. Bukan cuma belajar tentang Medan, aku belajar tentang Jawa Nah, Tengah, iya. tentang Jawa Timur, tentang Makassar, tentang mana-mana. Karena di kelompok modul Nusantara itu
semua mahasiswa dari berbagai tempat wilayah di Indonesia disatukan dalam satu kelompok. Dan dalam satu kelompok itu nih teman-teman nggak bisa hanya apa sih, jadi pasti dari berbagai macam universitas, berbagai macam daerah gitu ya. Jadi nggak ada yang satu kampus tuh ada berdua atau bertiga, ya mungkin ada tapi sedikit gitu ya. Jadi kita bisa berbaur, kenalan dari berbagai macam universitas di seluruh Indonesia. Kapan lagi memperluas gitu kan. relasi ya, sangat memperluas relasi. Jadi ketika misalkan kita nanti mau main nih ke suatu wilayah, misalkan mau ke Bali, kita punya teman di Bali gitu kan. PMM kan enaknya seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun ada teman-teman yang ke Bandung, kami tetap berkomunikasi gitu. Sampai sekarang ya tetap menjalin komunikasi ya. Bagus sih untuk memperluas relasi. Nah mungkin ini yang terakhir, mungkin ada pesan untuk para mahasiswa nih terkait program MBKM atau PMM ini gitu. Daftar sekarang juga. Siapin dulu persyaratannya. Itu ya. Siapin dulu ya persyaratannya dengan baik gitu kan. Dibaca petunjuknya, juknisnya. Emang kan untuk mendaftar PMM itu ada berkas ya, yang pertama ada berkasnya harus lengkap, dan juga setelah itu ada namanya survei kebinekaan ya. Survei kebinekaan. Itu juga teman-teman harus jawab dengan sejujur mungkin. Apa adanya gitu. Satu sih yang paling penting sebelum mendaftar adalah riset universitas yang mau kalian itu. Takutnya terlalu shock dan gak sesuai ekspektasi. Gak baik sih terlalu shock dan misalnya kalian jadi berleha-leha, itu jangan. Maksudnya riset dulu bagaimana sistem pendidikan di sana, bagaimana sistem pembelajarannya, jadi kalian gak bakal kaget-kaget banget gitu. Mungkin tambahan juga gitu ya, kalau menurut aku sendiri, jadi selain tadi riset universitas, kita juga harus riset mengenai biaya hidup gitu di sana. Betul. Kayak misalkan pengen ke Papua, tapi ternyata di Papua itu kan biaya hidupnya mahal sekali ya. Jadi kita harus pertimbangin dari sisi itu juga gitu. Riset lingkungan hidupnya juga nggak sih? Maksudnya takut terlalu kaget di sana, ntar malah jadi stres atau apa gitu. Dan zaman sekarang mental health. Padahal kan lihatnya ada healing juga kan ke sana tuh. Takutnya nggak cocok gitu. Mungkin ya udah cukup sekian kali ya untuk podcast kita pada kali ini. Ya seperti tadi kan sudah berbincang-bincang banyak nih ya mengenai pertukaran mahasiswa merdeka, dan yang kita tahu banyak sekali ternyata benefitnya, mulai dari relasi baru tadi ya, mulai dari apalagi biaya hidup, tiket pesawat gratis, jalan-jalan gratis dan sebagainya, banyak banget, tidak bisa dihitung pokoknya mah. Mungkin teman-teman yang berminat gitu ya untuk mengikuti program PMM ini, silakan mungkin daftar belum buka ya pendaftarannya. Baru ada pengumuman sih bahwa akan ada pembukaan pendaftaran di Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Follow aja lah. Iya benar, follow aja dan ya ikutin terus lah informasi-informasi yang diberikan gitu. Dan mungkin juga bisa nanti konsultasi ke prodi juga ya. Jadi jangan ini sendiri aja gitu. Konsul juga lah ke prodi, karena kan prodi yang ngurusin kita juga gitu. Harus aktif dari diri kitanya sendiri. Harus aktif, koordinasi dan sebagainya gitu. Nah mungkin terima kasih nih ya kepada Teh Gina dan Teh Ai sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing seputar pengalamannya gitu mengenai pertukaran mahasiswa merdeka. Ya semoga dilancarkan lah. Sekarang kan semester akhir ya, dilancarkan skripsinya, semoga tepat waktu lulusnya. Amin banget. Dan juga terima kasih kepada Sobat Sejangan yang telah menonton video podcast kita pada kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entertainment.